Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Baiklah, untuk pembelajaran kita di penulisan karya ilmiah hari ini, kita akan menyampaikan bagaimana referensi yang akan kita gunakan pada penulisan karya ilmiah kita. Itu kita membahas tentang jurnal nasional sama jurnal internasional. Jadi ada terbagi beberapa yang dinamakan dengan jurnal berkualitas, itu ada namanya jurnal nasional, kemudian ada yang disebut juga dengan jurnal nasional terakreditasi. Jadi ini adalah sudah dinilai oleh tim penilai daripada suatu jurnal. Kemudian ada jurnal internasional, lalu ada juga itu yang dinamakan dengan jurnal internasional terakreditasi. Bedanya antara jurnal nasional sama jurnal nasional terakreditasi adalah kalau jurnal nasional dia sudah memiliki ISSN kayak gitu, jadi dia sudah masuk ke dalam daftar daripada suatu jurnal nasional yang memiliki suatu kode ISSN. Kemudian itu juga dengan internasional sama internasional terakreditasi. Yang terakreditasi artinya adalah dia sudah mendapatkan penilaian mengenai jurnal ini. Ini yang dinamakan dengan jurnal ilmiah, itu adalah suatu publikasi dalam bidang ilmu tertentu yang diterbitkan secara berkala dari suatu organisasi profesi atau lembaga keilmuan, baik itu dari kampus misalnya, ataupun misalnya adalah lembaga keilmuan seperti LIPI misalnya, seperti itu mereka memiliki publikasi ilmiah mereka yang terdapat di dalam jurnal ilmiah. Ini yang dikatakan dengan jurnal nasional yang kita sampaikan tadi, itu adalah dia memiliki kriteria. Pertama, dia memiliki suatu kaidah keilmuan dalam penulisannya, kemudian dia memiliki SSN, itu adalah suatu nomor yang menunjukkan kode nomor terdaftar ya sebagai jurnal kayak gitu. Kalau di Indonesia ini dikelola oleh LIPI. Kemudian dia memiliki terbitan versi online. Nah, ini yang dinamakan dengan jurnal nasional. Jadi terkadang jurnal itu dalam 1 tahun itu terbitnya adalah 2 kali kayak gitu. Itu tergantung daripada aturan yang dibuat sama si jurnalnya. Lalu dia dikelola oleh profesional, kemudian ketepatan keberkalaan artinya adalah dia terbit misalnya 2 kali setahun atau 3 kali setahun kayak gitu. Jadi tidak seenaknya terbit, oh ya tahun ini saya terbit, tahun depan enggak misalnya, itu enggak seperti itu. Jadi dia memiliki keberkalaan untuk terbit. Kemudian ketersediaan petunjuk penulisan, jadi ada semacam format penulisan daripada si jurnal ini, ibaratnya template. Lalu identitas jurnal, jadi ada nama jurnalnya, kemudian ada ISSN-nya. Nah, ini menamakan dengan identitas jurnal. Kemudian bertujuan untuk menampung atau mengomunikasikan hasil-hasil dari penelitian ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu tertentu kayak gitu. Jadi jurnal itu berisi misalnya adalah tentang biologi kayak gitu. Maka jurnal itu berisi kebanyakan adalah artikel-artikel biologi, atau misalnya tentang matematika. Maka jurnalnya berisi adalah banyak kajian-kajian tentang matematika. Lalu ditujukan kepada masyarakat atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan kayak gitu. Jadi kenapa ini jurnal ini itu ditulis dengan cara kaidah ilmiah kayak gitu, karena dia tertujunya adalah ke masyarakat ilmiah. Kemudian diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah atau organisasi profesi, perguruan tinggi dengan unit-unitnya kayak gitu. Jadi yang menerbitkan jurnal ini adalah suatu lembaga yang memiliki hak untuk menjalankan kaidah keilmuan misalnya seperti perguruan tinggi. Kemudian kalau pasar itu tidak berhak untuk
memiliki jurnal nasional kayak gitu. Kemudian lembaga ilmu pengetahuan, LIPI misalnya, kemudian ini organisasi profesi, misalnya adalah seperti Indonesia Matematika kan pada punya organisasi profesi namanya Indo-MS. Maka Indo-MS ini memiliki suatu jurnal kayak gitu. Maka itu kaidah daripada suatu kriteria jurnal. Maka boleh diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang diakui sebagai penjalan daripada kaidah keilmuan. Kemudian bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini kalau misalnya kayak nasional ya, ada yang abstraknya dengan bahasa Indonesia kayak gitu. Kemudian dia berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Jadi tulisannya itu tidak boleh itu adalah dari satu instansi aja, misalnya dari Unja aja kayak gitu, itu nggak boleh. Kemudian mempunyai dewan redaksi atau auditor yang terdiri dari para ahli bidang yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda kayak gitu. Jadi jurnal ini kan dia memiliki editor, siapa dewan-dewan redaksinya kayak gitu. Maka itu tidak boleh dari satu institusi kayak gitu, atau tim redaksinya itu dari Unja semua kayak gitu. Itu tidak diperbolehkan karena nanti juga akan memerlukan penilaian juga ketika nanti jurnal nasional ini akan dilakukan proses akreditasi. Kemudian jurnal nasional yang memenuhi kriteria A sampai J tadi dan dia terindeks DOAJ. Jadi ini dalam penjalanannya ya, kalau misalnya di jurnal nasional ini kan dia memiliki suatu nilai nanti yang dia kriteria daripada penilainya adalah harus memenuhi daripada kriteria daripada suatu jurnal kayak gitu. Kemudian ini kriteria yang disebutin tadi itu adalah sebagai salah satu pengindeks dari DOAJ. Jadi ada pengindeks daripada jurnal itu. Jadi jurnal yang ada itu ketika Anda membuat artikel harus Anda perhatikan kayak gitu. Apakah jurnal itu memang qualified untuk dijadikan sebagai sumber tulisan kita kayak gitu. Tidak terserah kita aja menulisnya. Anda ada yang kadang menulis berasal dari blog misalnya, itu tidak diperbolehkan. Keilmiahannya itu tidak ada kayak gitu. Kemudian ini ciri daripada jurnal terakreditasi itu adalah jurnal ilmiah yang diakreditasi oleh kementerian. Kemudian jurnal terakreditasi itu ada jurnal ilmiah yang diakreditasi oleh Kemenristek-Dikti. Kalau sekarang Kemendikbud-Ristek ya. Kemudian ini jurnal nasional diakui dan disetarakan sebagai jurnal nasional terakreditasi, yaitu jurnal terindeks di Science and Technology Index. Ini SINTA, kepanjangan dari si SINTA ya. Kemudian atau juga dari akreditasi jurnal nasional itu adalah Arjuna. Kemudian dia memiliki standar tata kelolanya, yaitu adalah Q1 sampai dengan Q6. Nah, ini yang dinamakan dengan jurnal nasional terakreditasi kayak gitu. Jadi kalau dia SINTA, maka dia bisa SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah, itu menunjukkan bahwasanya jurnal ini sudah terakreditasi atau tidaknya. Kemudian ini ada juga kita nyampaikan itu jurnal internasional bereputasi. Nah, ini ketika Anda membuat suatu tulisan dan mengambil dari jurnal yang bereputasi, itu akan mengakibatkan bahwasanya penelitian Anda itu, tulisan Anda itu benar-benar berasal dari sumber yang relevan, sumber-sumber yang bereputasi kayak gitu. Jadi tidak sekedar menulis saja kayak gitu. Kalau sekedar menulis ngambil sana ngambil situ itu akan nanti ditakutkan akan jauh dari kaidah ilmiah. Nah, ini jurnal nasional bereputasi itu jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional. Kemudian dia memiliki impact factor
dari IC of Science dari Thomson Reuters, ini kalau misalnya impact factor ataupun misalnya dia memiliki suatu jurnal ranking daripada jurnal itu. Nah, ini biasanya karya ilmiah ini mendapatkan nilai paling tinggi itu adalah 40 kayak gitu. Kemudian jurnal ini dari jurnal internasional ini juga dia memiliki terindeks di Web Science, Scopus atau Microsoft Academic kayak gitu. Jadi ketika Anda membuat suatu artikel, Anda harus melihat ini artikel yang saya ambil ini berasal dari jurnal mana kayak gitu. Apakah jurnal ini diindeks oleh memang pengindeks yang sudah diakui kereputasiannya. Nah, itu. Ini ciri daripada jurnal internasional. Pertama, dia diterbitkan dengan kaidah keilmuan karena lumrah seperti itu, kemudian dia memiliki ISSN, lalu dapat ditulis dengan bahasa PBB, itu Arab, Prancis, Rusia, Inggris, Spanyol, dan Tiongkok. Lalu dia juga memiliki versi online sehingga kita mudah ya mendapatkan jurnal yang terbitannya misalnya di suatu negara di benua Eropa atau di benua Amerika, kita bisa mendownloadnya di sini. Karena apa? Jurnal itu tersedia dalam bentuk online. Kemudian Dewan Redaksi atau pengelola daripada si jurnal ini itu adalah paling sedikit berasal dari 4 negara. Lalu artikel yang diterbitkan dalam jurnal itu paling sedikit itu berasal dari 4 negara. Nah, ini jadi ketika misalnya Anda melihat artikel-artikel yang berbentuk artikel internasional, Anda akan lihat bahwasanya di jurnal itu tidak hanya penulisnya itu berasal dari satu negara kayak gitu, tapi banyak berbagai macam orang-orang yang menulis di artikel itu. Kemudian dia terindeks di database internasional, yaitu adalah of Science, Scopus, Microsoft Academic Source. Kemudian ini, ketika di Indonesia, maka ketika misalnya terkadang yang sudah terindeks di sini, ini akan menjadi pertimbangan dikti juga untuk apakah jurnal ini benar-benar relevan ataukah misalnya jurnal ini adalah predator. Nah, ini beberapa cara untuk mendapatkan jurnal nasional atau internasional. Anda dapat bisa mengambilnya di Resource Purpose Nasional. Nah, ini link daripada jurnal itu. Anda bisa menanti masuk ke sana dengan cara mendaftar dulu kayak gitu. Di situ Anda nanti akan dapat mencari jurnal, kemudian dapat mencari e-book juga di sini. Kemudian bisa dari Google Scholar kayak gitu. Google Scholar itu adalah pengindeks jurnal juga, itu sudah internasional ya. Karya ilmiah banyak didapatkan dari sini. Kemudian nanti juga akan bisa didapatkan itu adalah berupa e-book juga di sini. Kemudian ada dengan Science Direct. Nah, Science Direct ini dia situsnya adalah sciencedirect.com. Di sini juga adalah berbagai macam jenis jurnal yang bisa Anda dapatkan. Kita bisa menjadi keanggotaan juga di situ, atau kita hanya bisa dengan cara mengambilnya karena di sini adalah open access. Kemudian bisa dengan Scopus. Nah, Anda bisa masuk ke Scopus melalui scopus.com. Nah, di sini juga banyak tersedia jurnal. Sehingga nanti ketika Anda menulis, Anda mengambilnya adalah dari sini. Tidak dari blog, tidak dari skripsi misalnya. Anda bisa mengambilnya dari sini. Karena kalau ini sudah direview oleh beberapa orang, sehingga reputasi daripada jurnalnya itu diakui. Artikelnya itu diakui. Anda juga bisa mengambilnya dari Elsevier. Elsevier.com ini juga adalah penyedia daripada artikel-artikel ilmiah yang sudah diakui reputasinya. Di Gstore Anda juga bisa, dengan masuknya adalah di gstore.org kayak gitu. Jadi Anda nanti bisa men-search di sini apa jurnal yang clue-nya yang bisa Anda
Anda inginkan kayak gitu, misalnya tentang regression panel data misalnya, ya udah Anda masukkan di situ. Nanti akan keluar berbagai jurnal yang relevan sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Nah, ini bisa juga di Directory of Open Access Journal. Ini adalah penyindeks daripada jurnal juga, yang dia juga bisa menyediakan berbagai macam jenis artikel kayak gitu di OAJ ini. Ini kita bisa, ini sudah masuk kriteria internasional sih, di OAJ ini internasional. Nah, ini pembahasan kita mengenai jurnal bereputasi, kemudian baik itu nasional sama internasional. Nah, kalau di Indonesia itu adalah yang terakreditasi itu adalah yang SINTA, Science and Technology. Itu yang bisa untuk kita bisa untuk dapatkan sebagai bahan Anda untuk menulis kayak gitu. Nah, nanti SINTA ini kriterianya ada SINTA 1, 2, sampai 6. Semakin kecil angkanya itu adalah semakin baik kayak gitu. Nah, kereputasiannya itu adalah diakui. Kalau SINTA 6 sudah diakui terakreditasi kayak gitu. Kemudian yang lebih susah maksudnya adalah misalnya adalah SINTA 1. Kalau kita misalnya ingin sebagai penulis ingin menembus ke SINTA 1. Nah, itu. Sekian yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan mengenai jurnal nasional dan internasional. Ini Anda ditugaskan masing-masing adalah mencari jurnal artikel di baik di jurnal nasional ataupun internasional, itu minimal 1 masing-masing Anda. Terus nanti silahkan dikirim di LMS sebagai bentuk tugas hari ini. Paling lama itu nanti jam 23.59 hari ini. Sekian bisa disampaikan, mohon maaf atas kata yang salah. Nanti jika Anda mau ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.